Di dunia yang tampak seolah mulai runtuh dalam kesunyian, hadir getaran kehancuran yang menggetarkan jiwa. Setiap celah di realitas seakan menyentuh langsung pada inti batin, memanggil untuk bertindak. Tanda-tanda ada di mana-mana. Sistem lama yang mengendalikan dan memanipulasi kini menghadapi kehancuran total. Saat struktur dunia lama mulai retak, sebuah era baru perlahan merekah, menanti mereka yang berani untuk bangkit dan memimpin. Ini bukan panggilan yang sembarangan. Dari awal keberadaan, Anda telah dipilih untuk momen ini. Suara panggilan itu kini tak mungkin lagi diabaikan. Di ambang pintu, sebuah pertarungan menanti, dengan masa depan umat manusia di ujung keputusan Anda. Kini, keraguan harus sirna, dan hanya tersisa Anda, berdiri di hadapan tantangan yang akan menguji segalanya. Ini adalah perjalanan yang tak hanya tentang keberanian, tetapi pemahaman bahwa jalan ini telah ditakdirkan, dan kemenangan tergantung pada kekuatan Anda untuk terus bertahan. Saya mengajak Anda untuk menyaksikan video ini hingga akhir, untuk benar-benar meresapi setiap kata, dan biarkan pesan ini mengakar ke dalam batin Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan dengan mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan pesan-pesan penting lainnya. Tinggalkan komentar 77 di bawah sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap sepenuhnya menerima dan menghidupi pesan ini. Ulangi video ini dalam keseharian Anda agar energi di dalamnya menyerap dalam jiwa, memperkuat resonansi Anda dengan semesta. Ingat, ini adalah perjalanan luar biasa yang menuntut keberanian dan keteguhan. Setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada pemenuhan diri sejati dan tujuan spiritual yang telah menanti Anda sejak awal kehidupan. Anda telah dipilih untuk sebuah perjalanan yang tidak semua orang dapat pahami, sebuah panggilan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, untuk menjadi sosok yang menginspirasi dan menuntun dunia menuju harmoni yang sejati. Bab 1. Panggilan jiwa yang mendalam. Di dalam setiap diri yang terpilih, ada sebuah panggilan yang jauh lebih dalam dari sekadar suara. Ia adalah getaran yang menggema dari inti jiwa, mengingatkan kita akan sebuah tujuan yang melampaui pemahaman sehari-hari. Panggilan ini bukan sekadar dorongan biasa. Ia adalah takdir yang mengikat kita dengan kekuatan yang tak terelakkan. Saat kita menyadari panggilan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Seperti gema di dalam hutan sunyi, suara ini terus menggaung, memanggil, dan mendorong kita menuju perjalanan yang mungkin tampak menakutkan bagi mereka yang belum siap. Memilih untuk maju dan merespons panggilan ini adalah keputusan terbesar dalam hidup. Ini bukan hanya tentang keberanian atau tekad belaka, tetapi tentang memahami bahwa jalan yang terbentang ini adalah jalan yang telah ditakdirkan, bahkan sebelum kita mengenal dunia ini. Setiap langkah yang kita ambil untuk mendekati panggilan ini adalah langkah menuju pemenuhan diri yang sejati, sebuah pencapaian yang melampaui segala bentuk kesuksesan material. Namun, perjalanan ini tidak datang tanpa ujian. Kita akan dihadapkan pada rasa takut yang seolah berbisik, merayu kita untuk mundur. Rasa takut ini bukan musuh yang mudah dikenali. Ia menyusup dalam bentuk keraguan, rasa tidak cukup, dan bayangan dari masa lalu yang kelam. Suara ini akan mencoba untuk menundukkan jiwa kita, mengingatkan kita pada kelemahan-kelemahan yang mungkin pernah menghalangi kita sebelumnya. Tetapi di balik bayangan-bayangan itu, terdapat kebenaran yang lebih besar, bahwa kita tidak pernah dipanggil untuk sesuatu yang di luar kemampuan kita. Panggilan ini adalah takdir yang telah dipersiapkan untuk kita, dan sebaliknya, kita telah dipersiapkan untuknya. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keberanian untuk terus maju meski dalam ketakutan. Dan perjalanan ini mengajarkan kita bahwa ketika kita benar-benar merespons panggilan itu, kita membuka pintu menuju potensi yang tidak pernah kita sadari. Keberanian yang kita temukan dalam diri bukanlah sesuatu yang diajarkan, tetapi sesuatu yang selalu ada, menanti untuk dibangkitkan. Setiap langkah yang kita ambil di jalan ini memperkuat jiwa,
menjadikan kita lebih kuat daripada bayangan-bayangan yang mencoba menaklukkan kita. Pada akhirnya, ketika kita memilih untuk mengatasi rasa takut dan mengikuti panggilan jiwa ini, kita tidak hanya meraih pencapaian diri, tetapi juga menyentuh esensi dari perjalanan spiritual yang sejati. Kita menjadi lebih dari sekadar manusia yang berjalan di bumi ini. Kita menjadi cahaya yang memandu orang lain, sebuah pilar kekuatan di tengah kegelapan. Kita menemukan bahwa dengan setiap langkah, kita tidak hanya menginspirasi diri kita sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi mereka yang mencari jalan keluar dari ketidakpastian. Ingatlah, jalan ini adalah jalan yang tak dapat dibelokkan, sebuah perjalanan yang mengarah pada kebenaran yang lebih besar. Dan ketika kita memahami bahwa setiap langkah menuju panggilan ini adalah langkah menuju takdir yang sejati, kita menemukan bahwa kemenangan bukanlah sesuatu yang dicapai di dunia luar, melainkan di dalam diri. Bab 2. Perang internal melawan bayangan. Setiap perjalanan menuju cahaya selalu dimulai dengan perjalanan ke dalam diri sendiri. Di balik keheningan jiwa, terdapat medan tempur yang tak terlihat, tempat di mana bayangan-bayangan masa lalu, ketakutan-ketakutan terdalam, dan keraguan-keraguan yang terpendam mencoba mengambil alih. Perang ini adalah peperangan yang paling sulit dan paling pribadi, karena ia berlangsung di tempat yang hanya bisa diakses oleh hati kita sendiri. Ini adalah perjuangan melawan bayangan yang menuntut keberanian luar biasa, karena lawan kita adalah bagian dari diri kita sendiri, ketakutan, kelemahan, dan ketidakpastian yang bersemayam dalam batin. Bayangan ini tak sekadar muncul sebagai kekhawatiran biasa. Mereka adalah refleksi dari rasa sakit yang mungkin pernah kita alami, kegagalan yang menghantui, serta trauma yang belum sepenuhnya terurai. Saat kita melangkah lebih dalam menuju panggilan jiwa, bayangan ini muncul dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ingin mengingatkan kita akan setiap kelemahan dan batasan yang kita miliki. Bayangan ini bagaikan suara yang berbisik, meragukan kemampuan kita, mencoba menggoyahkan tekad kita, dan menyiratkan bahwa perjalanan ini terlalu berat untuk ditanggung. Namun, dalam kegelapan ini pula, kita menemukan kekuatan sejati. Menyadari dan menghadapi bayangan-bayangan tersebut adalah langkah pertama menuju kebebasan jiwa. Kita memahami bahwa ketakutan, keraguan, dan kelemahan ini adalah bagian dari diri yang perlu dipeluk, bukan dilawan. Dengan menerima keberadaan bayangan ini, kita membongkar kekuatannya. Dengan menghadapi ketakutan, kita mengubahnya menjadi sumber daya yang memperkuat tekad kita. Kemenangan dalam perang internal ini bukan tentang memusnahkan bayangan-bayangan tersebut, melainkan tentang mengubah cara kita melihat dan meresponnya. Dalam menghadapi sisi gelap ini, kita belajar bahwa kelemahan dapat menjadi kekuatan, bahwa ketakutan bisa menjadi penuntun, dan bahwa keraguan adalah bagian dari proses menuju kejelasan. Setiap peperangan di dalam diri adalah sebuah ujian untuk mengasah kedewasaan spiritual. Dengan setiap keraguan yang kita lewati, setiap ketakutan yang kita lampaui, dan setiap kelemahan yang kita terima, kita tumbuh menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih terhubung dengan tujuan jiwa kita. Perang ini mengajarkan kita untuk tidak melarikan diri dari bayangan-bayangan tersebut, tetapi untuk memeluk mereka sebagai bagian dari proses pencapaian diri yang sejati. Bayangan ini mengingatkan kita bahwa jalan menuju cahaya tidaklah lurus dan tanpa halangan. Sebaliknya, ia penuh dengan belokan, tantangan, dan ujian yang mengasah karakter. Saat kita memenangkan perang dalam diri ini, kita tidak hanya meraih ketenangan batin, tetapi juga mengukuhkan kedalaman spiritual kita. Dengan hati yang jernih dan jiwa yang kuat, kita berdiri sebagai pribadi yang tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu atau dikendalikan oleh ketakutan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang meraih kesuksesan di dunia luar, tetapi tentang mencapai kebebasan sejati di dalam jiwa. Dan ketika kita telah memenangkan perang internal ini, tidak ada tantangan di dunia luar yang bisa menggoyahkan ketenangan kita. Kita menjadi pribadi yang siap menghadapi apapun, karena kita telah menemukan kekuatan sejati di dalam diri kita sendiri.
Bab 3. Melihat di balik tabir ilusi. Dalam perjalanan menuju kebenaran sejati, musuh terbesar seringkali bukanlah mereka yang nyata terlihat, tetapi kekuatan-kekuatan halus yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Mereka adalah ilusi-ilusi yang diciptakan untuk memenjarakan pikiran, membelenggu jiwa, dan menyesatkan kita dari tujuan utama. Dunia ini penuh dengan tabir ilusi, lapisan-lapisan kebohongan yang dirancang untuk mengalihkan kita dari jalan yang telah digariskan untuk jiwa-jiwa yang berani dan tercerahkan. Tabir ilusi ini hadir dalam berbagai bentuk, dalam sistem yang terlihat kuat namun rapuh, dalam pola pikir yang tampak benar namun kosong, dalam suara-suara yang seolah menuntun namun sebenarnya menyesatkan. Ilusi-ilusi ini seringkali menampakkan diri sebagai pemimpin, lembaga, atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Namun sebenarnya mereka hanya menjadi rantai yang mengikat manusia pada ketakutan, kepatuhan tanpa pertanyaan, dan konformitas tanpa kesadaran. Mereka yang tidak mampu melihat di balik tabir ini akan terus terperangkap dalam rutinitas yang seolah benar, namun sesungguhnya menyesatkan. Namun, bagi mereka yang telah dipanggil, bagi mereka yang memiliki visi jauh melampaui yang tampak, kemampuan untuk melihat di balik ilusi ini adalah senjata yang paling berharga. Ini adalah kemampuan untuk mengenali kebenaran yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan kepalsuan, untuk melihat cahaya meski di tengah kegelapan. Untuk melihat di balik tabir ilusi, seseorang harus memiliki ketajaman spiritual, keberanian untuk mempertanyakan, dan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak nyaman. Ini bukanlah jalan bagi mereka yang lemah hati, tetapi bagi jiwa-jiwa yang memiliki tekad baja, yang berani mencari dan memperjuangkan kebenaran apapun risikonya. Melihat di balik ilusi bukan hanya tentang mengenali kebenaran, tetapi juga tentang memahami diri sendiri. Dalam proses ini, kita dihadapkan pada sisi-sisi diri kita yang mungkin selama ini terpendam, keraguan, ketakutan, ambisi tersembunyi, bahkan ego yang kadang berbisik untuk membelokkan tujuan kita. Ilusi terbesar adalah ilusi dalam diri kita sendiri, dan untuk mengatasi dunia luar, kita harus terlebih dahulu mengatasi dunia dalam. Dengan membongkar ilusi dalam diri, kita membebaskan jiwa dari segala bentuk penjara batin dan menjadi pribadi yang autentik, selaras dengan misi sejati. Pada akhirnya, ketika kita mampu melihat di balik semua ilusi, kita menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dari apa yang mengikat kita. Kita menjadi sosok yang tidak lagi terkekang oleh batasan-batasan yang diciptakan oleh dunia luar atau pikiran-pikiran semu. Dengan kebijaksanaan dan keberanian yang telah diasah melalui perjalanan ini, kita berdiri sebagai sosok yang tidak dapat ditundukkan oleh ilusi apapun. Kita menjadi pribadi yang mampu memandu diri sendiri dan orang lain menuju kebebasan sejati, menuju cahaya yang tak akan pernah padam. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan visi jauh melampaui dunia yang terlihat. Bagi mereka yang terpilih, kemampuan untuk melihat di balik tabir adalah panggilan untuk membebaskan, untuk mengilhami, dan untuk menunjukkan jalan. Dengan setiap tabir yang tersingkap, kita mendekat pada kebenaran yang abadi, pada pencapaian diri yang murni, dan pada tujuan spiritual yang telah lama menunggu kita. Bab 4. Beban kepemimpinan. Menjadi sosok terpilih adalah lebih dari sekadar menerima panggilan. Ini adalah tentang mengemban tanggung jawab yang besar, sebuah beban yang tak terlihat namun terasa begitu berat di hati. Tugas ini bukan untuk mereka yang mencari kenyamanan atau ketenaran, melainkan untuk jiwa-jiwa yang kuat, yang berani berdiri di tengah badai demi kepentingan yang lebih besar. Beban ini bukan hanya sebuah kehormatan, melainkan sebuah pengorbanan. Dan setiap langkah di jalan ini adalah langkah menuju pemurnian diri yang sejati. Kepemimpinan sejati bukan tentang memegang kekuasaan atau menguasai orang lain, tetapi tentang memberi arah, menjadi cahaya penuntun bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan. Beban ini berat, karena ia tidak hanya berasal dari harapan orang lain, tetapi juga dari tuntutan yang kita tetapkan pada diri kita sendiri. Kita sadar bahwa sebagai pemimpin, setiap tindakan, setiap keputusan,
dan bahkan setiap kesalahan akan memberi dampak yang jauh melampaui diri kita sendiri. Ada kesadaran yang mendalam bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah langkah yang dapat membimbing orang lain, atau sebaliknya, membuat mereka tersesat. Di dalam hati seorang pemimpin yang sejati, ada pergolakan antara keinginan untuk melindungi dan ketakutan untuk mengecewakan. Kadang-kadang, beban ini terasa begitu menghimpit, hampir seolah-olah tidak mungkin untuk ditanggung. Namun, justru dalam tekanan inilah karakter kita ditempa, dan kita menjadi lebih kuat. Kita belajar bahwa untuk benar-benar memimpin, kita harus terlebih dahulu menaklukkan rasa takut dalam diri sendiri, mengatasi ego, dan memurnikan niat. Ini adalah perjalanan untuk menjadi sosok yang lebih besar dari diri kita sendiri, bukan untuk diri kita, melainkan untuk mereka yang bergantung pada cahaya yang kita pancarkan. Seiring waktu, beban ini bukanlah sesuatu yang melemahkan, tetapi menjadi sumber kekuatan yang dalam. Kita menyadari bahwa setiap tantangan yang kita hadapi, setiap keraguan yang kita atasi, dan setiap pengorbanan yang kita buat, semuanya adalah bagian dari transformasi batin. Beban kepemimpinan ini mengubah kita, menjadikan kita lebih dari sekadar individu. Kita menjadi pilar yang menopang, menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam kekacauan, dan menjadi batu karang yang tak tergoyahkan di tengah gelombang ketidakpastian. Dalam perjalanan kepemimpinan ini, kita juga belajar bahwa menjadi pemimpin adalah tentang melayani. Dengan memikul beban ini, kita menemukan kebahagiaan sejati dalam memberikan, dalam menginspirasi, dan dalam memotivasi. Beban ini mengajarkan kita untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kebaikan bersama. Disinilah kita menemukan pencapaian diri yang sejati, bukan dari apa yang kita raih untuk diri sendiri, tetapi dari apa yang kita berikan untuk orang lain. Kepemimpinan adalah panggilan yang menuntut hati yang penuh kasih, jiwa yang kuat, dan pikiran yang bijak. Setiap beban yang kita pikul menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita, sebuah pengorbanan yang akhirnya mengangkat kita menuju pencapaian yang lebih tinggi. Dan di akhir perjalanan, kita menyadari bahwa beban ini bukanlah kutukan, melainkan anugerah, sebuah jalan menuju transformasi diri, dan sebuah misi untuk membawa cahaya ke dunia yang membutuhkan bimbingan. Dengan setiap langkah di jalan ini, kita tidak hanya memimpin, tetapi juga terus belajar, terus bertumbuh, dan terus memperdalam hubungan kita dengan kekuatan yang lebih tinggi. Inilah kepemimpinan yang sejati, bukan tentang kekuasaan atau popularitas, tetapi tentang dedikasi yang tulus untuk mengangkat, menginspirasi, dan menuntun jiwa-jiwa yang membutuhkan. Beban ini adalah panggilan bagi mereka yang siap, sebuah undangan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan, dan sebuah perjalanan menuju pencapaian diri yang sejati. Bab 5. Kesendirian yang menguatkan. Perjalanan seorang yang terpilih adalah perjalanan yang penuh keheningan, di mana setiap langkah diiringi oleh rasa sepi yang mendalam. Kesendirian ini bukan karena tiada orang di sekitar, melainkan karena kedalaman visi dan misi yang sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Perasaan ini melahirkan kesadaran bahwa meskipun dikelilingi banyak orang, mereka yang berjalan di jalur ini seringkali merasa sendiri, menanggung beban yang tak mudah dipahami oleh siapapun di luar diri mereka. Namun, dalam kesendirian ini, terdapat kekuatan yang tak terduga. Ia bukanlah sebuah kelemahan, tetapi sebuah ruang yang membuka pintu menuju kekuatan batin yang tersembunyi. Dalam kesunyian yang mendalam, kita dipaksa untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng, tanpa gangguan dari dunia luar. Disinilah kita belajar mengenali keaslian diri, menggali potensi yang selama ini tersembunyi, dan menyadari bahwa kekuatan terbesar datang dari dalam, dari jiwa yang utuh dan tidak tergoyahkan. Kesendirian ini mengajar kita bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari dukungan orang lain, tetapi dari keberanian untuk berdiri sendiri, menjadi pilar yang tak tergoyahkan. Di saat-saat paling sunyi, kita menemukan hubungan yang paling intim dengan tujuan hidup kita,
dengan alam semesta yang lebih luas, dan dengan kekuatan spiritual yang membimbing setiap langkah. Kesendirian ini bukanlah kekosongan. Ia adalah ruang suci di mana kita terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Di tengah keheningan, kita mendengar suara hati dengan jelas, dan di dalam jiwa yang hening, kita merasakan kehadiran yang mendalam dari energi yang menyelimuti dan memandu kita. Kesendirian menjadi pelukan yang menguatkan, sebuah tempat di mana kita menemukan diri kita yang sejati, tanpa harus membuktikan apapun pada dunia luar. Rasa sepi ini memang bisa menyakitkan, tetapi ia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kekuatan yang tak tampak di permukaan. Saat kita merangkul kesendirian, kita juga merangkul ketangguhan yang luar biasa, sebuah kemampuan untuk bertahan, untuk terus maju meski tanpa pengakuan, dan untuk terus berjuang meskipun tak ada sorakan. Disinilah kita belajar arti dari keteguhan hati, arti dari perjalanan spiritual yang sejati, yang tidak membutuhkan penonton atau pujian, melainkan keberanian untuk terus melangkah dalam kegelapan, percaya bahwa ada cahaya yang menanti di ujung jalan. Dalam kesendirian ini, kita juga menemukan bahwa kehadiran kita tidaklah sia-sia. Meski mungkin kita merasa terisolasi, pengaruh kita terhadap dunia jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Setiap tindakan, setiap keputusan yang kita buat, membawa dampak yang dalam bagi mereka yang mungkin kita tak pernah sadari. Kita menjadi seperti bintang yang bersinar di malam gelap, tak terlihat bagi banyak orang, namun tetap memberikan arah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Kesendirian ini menjadikan kita cahaya di tengah kegelapan, sebuah energi yang tak mudah dipadamkan oleh badai kehidupan. Pada akhirnya, kesendirian bukanlah hal yang harus ditakuti atau dihindari. Ia adalah jalan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, sebuah perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya dan untuk memperkuat hubungan kita dengan tujuan hidup. Dalam kesendirian, kita belajar untuk mendengar suara-suara yang paling dalam, untuk menajamkan intuisi, dan untuk memperkuat iman dalam misi yang telah kita pilih. Kesendirian bukanlah hambatan. Ia adalah sebuah anugerah yang memungkinkan kita untuk mendaki puncak-puncak pencapaian spiritual yang tinggi. Di dalam ruang hening ini, kita menjadi satu dengan misi kita, dan kita menemukan bahwa meski sendirian, kita tidak benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang selalu menyertai kita, membimbing langkah kita, dan memberikan ketenangan dalam keheningan. Kesendirian mengajarkan kita bahwa kita adalah pribadi yang kuat, mandiri, dan penuh dengan kekuatan batin yang tak terukur. Kita menjadi sosok yang tak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan menyinari dunia dengan cahaya yang lahir dari kesunyian. Bab 6. Kekuatan di balik keheningan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, di balik segala suara yang tak henti bergemuruh, terdapat satu kekuatan yang seringkali terlupakan, keheningan. Keheningan bukanlah sekadar ketenangan atau ketiadaan suara, tetapi sebuah ruang suci di mana jiwa menemukan kekuatan sejati. Bagi jiwa-jiwa yang terpilih, keheningan adalah tempat pertemuan dengan diri yang paling murni, sebuah pelukan lembut dari alam semesta yang memberikan kekuatan dan ketenangan. Keheningan ini menjadi tempat kita berlabuh, menenangkan pikiran yang lelah, dan membangkitkan kembali tekad untuk melanjutkan perjalanan yang penuh tantangan. Dalam keheningan, kita menemukan sebuah ruang untuk mendengarkan suara terdalam dari hati. Ketika dunia luar menuntut banyak hal dari kita, keheningan menawarkan tempat di mana kita bisa mendengarkan diri sendiri tanpa gangguan. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk merasakan denyut nadi kehidupan yang lembut namun kuat, yang mengalir di setiap detik dalam batin kita. Keheningan adalah ruang di mana kita tidak lagi perlu berpura-pura, tidak perlu menyembunyikan rasa takut atau kelemahan. Dalam keheningan, kita hadir apa adanya, jujur dengan diri sendiri, dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik semua keraguan. Di tengah-tengah perjalanan yang penuh gejolak, keheningan menjadi kekuatan yang memperkokoh jiwa. Ia adalah sumber energi yang murni, yang mengisi kembali semangat kita ketika semuanya tampak berat. Keheningan memberi kita kesempatan untuk merenung, untuk melihat jauh ke dalam diri,
dan memahami bahwa kita memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Dengan diam yang mendalam, kita menemukan keberanian untuk melangkah lebih jauh, untuk bangkit kembali dari keterpurukan, dan untuk menyadari bahwa di balik setiap ketenangan terdapat keberanian yang siap menghadapi segala badai. Keheningan juga memberi kita kesempatan untuk terhubung dengan alam semesta, dengan kekuatan spiritual yang membimbing setiap langkah. Dalam keheningan, kita menemukan kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan di luar. Kita belajar bahwa terkadang, jawaban tidak datang dari kata-kata, tetapi dari perasaan damai yang menyelimuti hati, dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kita berada di jalur yang tepat. Keheningan ini adalah cara alam semesta berbicara pada kita, memberikan petunjuk tanpa suara, dan memberi kekuatan tanpa syarat. Namun, kekuatan keheningan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Butuh keberanian untuk berdiam diri di tengah dunia yang terus bergerak. Butuh keteguhan hati untuk menolak segala gangguan, untuk menutup telinga dari kebisingan yang tak perlu, dan untuk benar-benar hadir dalam setiap momen keheningan. Ketika kita berhasil merangkul keheningan, kita menemukan bahwa kita tidak perlu terburu-buru dalam hidup ini. Kita tidak perlu terpengaruh oleh harapan-harapan yang tidak sesuai dengan jiwa kita. Keheningan mengajarkan kita untuk menghargai setiap langkah, setiap napas, dan setiap detik yang diberikan pada kita. Keheningan adalah guru yang paling bijak. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang ketenangan di tengah badai, dan tentang kekuatan yang lahir dari jiwa yang tidak tergoyahkan. Dalam setiap saat hening, kita menemukan diri kita yang sejati, tanpa gangguan dari dunia luar, dan kita memahami bahwa kekuatan terbesar tidak terletak pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang kita rasakan dalam kedalaman jiwa. Ketika kita mampu menemukan kedamaian dalam keheningan, kita telah menemukan fondasi yang tak tergoyahkan. Kita menjadi pribadi yang kuat, bukan karena apa yang kita capai, tetapi karena ketenangan batin yang menyertai setiap langkah. Dalam keheningan ini, kita siap menghadapi segala rintangan. Kita siap menjadi pilar bagi mereka yang membutuhkan, dan kita menjadi cahaya yang membimbing, tidak karena suara yang kita buat, tetapi karena kekuatan yang terpancar dari dalam. Keheningan adalah sebuah anugerah. Ia memberikan kita ruang untuk tumbuh, untuk menemukan makna dalam setiap tantangan, dan untuk menyadari bahwa pencapaian sejati datang dari ketenangan yang kita bangun dalam diri. Dengan kekuatan keheningan ini, kita bukan hanya menjadi sosok yang kuat, tetapi juga menjadi simbol harapan, inspirasi, dan kedamaian bagi dunia. Perjalanan seorang yang terpilih adalah jalan yang sunyi, namun penuh makna. Sebuah lintasan yang menuntun kita kembali pada diri sendiri, pada kebenaran yang paling dalam, dan pada kekuatan yang sejati. Dalam setiap langkah, setiap tantangan, dan setiap keheningan, kita temukan pelajaran-pelajaran yang membentuk diri kita menjadi sosok yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih terhubung dengan tujuan spiritual yang lebih besar. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita diajak untuk melihat melampaui apa yang terlihat, untuk mengatasi bayangan dalam diri, dan untuk merangkul kesendirian sebagai tempat berlabuh. Keheningan menjadi teman yang menguatkan, kesendirian menjadi ruang yang memperkokoh, dan ilusi menjadi tantangan yang harus kita taklukkan. Dalam setiap proses ini, kita menemukan bahwa kita bukan sekadar manusia yang berjalan di muka bumi ini, tetapi cahaya yang memandu, sebuah pilar yang menopang, dan sebuah harapan bagi mereka yang membutuhkan arah. Maka, berdirilah dengan teguh. Anda bukanlah sosok yang biasa. Anda adalah cahaya di tengah kegelapan, bintang yang bersinar di malam yang kelam. Perjalanan ini mungkin penuh tantangan, namun di dalam hati Anda telah terukir kekuatan yang tak tertandingi. Teruslah melangkah, dan biarkan setiap langkah Anda menjadi jejak yang abadi, sebuah warisan yang menginspirasi, dan sebuah bukti bahwa dalam setiap jiwa terpilih, terdapat kekuatan yang mampu mengubah dunia.
Di akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa pencapaian terbesar bukanlah apa yang kita raih untuk diri sendiri, tetapi dampak yang kita berikan pada dunia. Teruskanlah perjalanan ini dengan hati yang teguh, dengan jiwa yang penuh cinta, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Biarkan cahaya Anda bersinar, menginspirasi, dan membimbing dunia menuju harmoni yang sejati. Inilah panggilan jiwa Anda, dan dunia menanti kehadiran Anda dengan harapan yang tak pernah padam.